Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gak lama juga, singkat saja, kayak kultum gitu ya, kuliah 7 menit, karena ini masih materi kuliah dan masih sama terkait psikologi dakwah. Kan psikologi dakwah kita coba kaitkan dengan materi psikologi dengan tema utama kita self management, terkhusus behaviors to achieve one goals. Itu bagaimana kita memanage diri kita, perilaku kita untuk mencapai goals yang sangat kita inginkan. Tapi sebelum itu saya izin perkenalkan diri. Saya Muhammad Naufal Ditya dan mahasiswa psikologi di UHAMKA. Oke, karena nggak lama-lama kita coba perlahan saja kita masuk ke materi kita. Jadi karena self management, maka kita harus pahami dulu tuh self management itu apa sih gitu ya. Maka secara sederhana itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur pikiran, emosi, waktu, dan tindakannya agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena kita behaviors to achieve one goals, gitu ya. Maka dalam psikologi ini termasuk regulasi diri, disiplin, kemampuan membuat keputusan, serta mengontrol kebiasaan. Tanpa pengelolaan diri, tentu seseorang mudah terdistraksi, tidak konsisten, dan akhirnya gagal tuh mencapai tujuannya. Jadi gagal tuh perilakunya untuk to achieve one goals-nya. Maka dalam Islam, konsep pengelolaan diri ini sebenarnya sangat kuat. Allah juga dalam Al-Quran berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Maka ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari perubahan diri sendiri. Maka semua tergantung dari diri sendiri, tergantung dari kitanya sendiri. Dan perubahan diri tidak mungkin terjadi tanpa self management. Gitu. Lalu perilaku apa aja yang bisa membantu kita mencapai tujuan? Tentu yang pertama dimulai dengan menetapkan niat yang jelas dan tujuan yang jelas. One goals, tujuannya apa? Dalam psikologi, tujuan yang jelas tentu membantu fokus. Dalam Islam, niat bahkan menentukan nilai ibadah kita. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, gitu ya. Itu udah familiar juga. Setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi sebelum kita mengatur waktu, membuat jadwal, menyusun strategi untuk goals kita, pastikan kita tahu juga tujuan kita, mengapa kita ingin mencapainya, mengapa kita ingin meraihnya. Misalnya, saya ingin lulus tepat waktu nih dalam kuliah, karena ingin bahagiain orang tua, saya ingin hafal 1 juz gitu ya, misal konteks dalam Islam. Tapi niatkan itu karena itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuan yang jelas itu bisa menjadi kompas untuk tindakan kita ke depannya. Maka yang kedua, itu kita juga perlu time management, perilaku untuk mengelola waktu. Self management tidak lepas dari time management. Islam juga meletakkan nilai tinggi pada waktu. Allah bersumpah demi waktu, ya kan? Wal asr. Gitu. Maka manusia juga berada dalam kerugian jika dilanjutkan. Waktu yang tidak dikelola akan hilang. Maka langkah praktisnya adalah membuat jadwal harian, menentukan prioritas, dan membagi waktu antara belajar, ibadah, istirahat, dan aktivitas lainnya. Mulailah dari kebiasaan sederhana seperti bangun pagi, karena keberkahan itu ada di waktu pagi. Dan di Islam dianjurkan bangun sebelum subuh kalau bisa, karena ada tahajud misalnya. Nah, maka kita lanjut coba ke perilaku yang ketiga, seperti mengendalikan diri dari hal-hal yang merusak fokus kita. Dalam psikologi ini disebut self-regulation atau self-control gitu ya. Kemampuan untuk menunda kesenangan sesaat demi hasil jangka panjang. Dalam Islam juga diajarkan tentang mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan meraihnya, akan berhasil juga. Termasuk membatasi scrolling media sosial gitu ya. Mengurangi gaming berlebihan atau menjauhi lingkungan yang membuat kita tuh lalai, membuat kita kurang disiplin. Dan ditambah dengan latihan sederhananya, membuat batasan waktu untuk hiburan, memasang pengingat jadwal seperti alarm, dan menghentikan diri ketika sudah melebihi batas. Perilaku yang keempat yang bisa kita lakukan, itu membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Dalam Islam ada prinsip bahwa amal yang sedikit tapi rutin itu lebih dicintai oleh Allah.
Nabi itu pernah bersabda, habbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Gitu kurang lebih ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit, continue, istiqomah gitu ya. Jadi kalau ingin mencapai tujuan, jangan menunggu mood, aduh belum mood nih. Tapi mulailah dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari, continue. Misalnya baca 1 halaman buku, lakuin self reflection 5 menit sebelum tidur. Apa kalau di Islam? Muhasabah dulu. Ini udah mau akhir tahun, boleh tuh muhasabah akhir tahun dulu. Atau menghafal 1 ayat setiap pagi. Kebiasaan kecil yang konsisten, itu akan menjadi kekuatan besar dalam jangka panjang tentunya. Oke, yang kelima, itu tentu kita ada muhasabah kalau di Islam. Ada evaluasi diri. Dalam psikologi, evaluasi membantu kita mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dalam Islam dikenal sebagai muhasabah, ya kan? Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Setiap malam, tanyakan pada diri sendiri, hari ini sudahkah saya lakuin langkah menuju tujuan? Goals kita, apakah kita udah berusaha meraihnya atau cuma nunggu Allah kasih aja? Tentu enggak. Terus apa yang menghambatkanku? Apa yang bisa aku perbaiki nih besok? Dengan evaluasi seperti itu, kita tidak berjalan dalam kegelapan tentunya, tapi punya arah yang terang benderang, arah yang jelas untuk mencapai goals kita tentunya. Maka yang bisa kita pakai juga perilaku-perilaku untuk mencapai goals kita ke depan, itu seperti membangun lingkungan yang mendukung. Self-management bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang lingkungan. Makanya di kita kalau di kuliah untuk semester kita di psikologi dakwah itu semester 7, maka juga ada psikologi lingkungan. Ditambah juga ada hubungan interpersonal, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang, lingkungan kita itu mempengaruhi kita. Pilih teman yang membantu kita tumbuh jadi bisa growth bersama, bukan yang malah menarik kita mundur nih, udah mau maju malah kok mau gitu-gitu aja teman kita. Karena Nabi bersabda bahwa seseorang akan mengikuti agama temannya, maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatmu. Jika ingin konsisten mengejar tujuan, bergabunglah dengan lingkungan yang baik, komunitas yang positif, ikut kajian dalam Islam mungkin ya, atau bekerja dalam kelompok belajar yang positif agar lulus tepat waktu misalnya, dan lain sebagainya. Dukungan sosial itu sangat membuat kita jauh lebih kuat. Oke, maka beberapa lagi, cuman kita ada perilaku yang terakhir, itu memohon pertolongan kepada Allah tentunya. Kita berusaha sebaik mungkin, sekeras mungkin, tapi selalu ingat bahwa hasil tetaplah milik Allah. Maka sertakan doa dalam setiap proses. Salah satu doa yang indah adalah Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang. Dan seperti lain-lainnya. Ketika kita minta jiwa yang tenang, tentu kita sebenarnya sedang meminta kemampuan untuk mengatur diri yang lebih baik. Sebagai self-management, untuk mengatur perilaku atau behavior to achieve one goals. Gitu ya teman-teman. Maka coba kita simpulkan dulu karena waktunya udah lumayan nih. Jadi self-management dalam Islam bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga tentang mendekatkan diri kepada Allah melalui perilaku baik yang konsisten, continue, istiqomah teman-teman. Kita mengatur diri agar hidup lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih sesuai dengan tujuan hidup sebagai seorang muslim. Maka semoga materi ini bermanfaat ya teman-teman, tentu untuk diri saya sendiri dan yang mendengarkan. Tadi kultum katanya kuliah 7 menit dan sekarang udah lebih baik. Segitu saja teman-teman. Kalau ramai dilanjutkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sahabatnya sudah,